Nikmati minum saraba di sore hari di atas Desa Wisata Kambo. Nah, saraba ini merupakan salah satu minuman khas yang banyak dijumpai di setiap warung-warung yang berada di sepanjang jalan Desa Wisata Kambo ini. Nah, untuk Anda yang minat untuk datang jalan-jalan ke Kampung Wisata Kambo yang juga masuk dalam Anugerah Desa Wisata tahun 2022 ini, boleh cobain ya. Saraba yang mana ini terdiri dari ada jahenya, ada pakai susu, kadang juga pakai telur, dan ini adalah minuman yang cukup sehat apalagi diminum di sore hari. Selain bisa menikmati saraba, nah di wisata Kambo ini ada banyak makanan-makanan tradisional yang disiapkan seperti salah satunya pisang pepe ini. Nah, pisang pepe ini adalah pisang yang digoreng kemudian dibuat sedemikian rupa nih, jadi agak pipih, kemudian digoreng dan rasanya lumayan enak. Harus datang ke Kambo untuk menikmati semua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang saya sudah bersama Ibu Kadis Pariwisata Kota Palopo, yang mana di tempat kita sekarang ini dengan view yang hijau-hijau ini kita berada di Kampung Wisata Kambo, yang mana masuk ke dalam Anugerah Desa Wisata tahun 2022 ini. Saya langsung menyapa Ibu Kadis. Assalamualaikum, selamat sore Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Ya, kita akan mengulik sedikit nih, gimana sih sampai Kampung Wisata Kambo ini masuk ke dalam 50 besar ADWI untuk tahun 2022 ini. Jadi boleh dicerita nih Ibu Kadis, seperti apa perjuangannya? Ini yang saya dengar juga ini bukan baru tahun ini, tapi dari tahun lalu Bu ya, silakan. Terima kasih. Saya mungkin mulai dari tahun 2021, di mana pada saat itu awal mula saya di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Palopo, dan awal tahun itu juga di bulan Agustus kebetulan sebenarnya ada perpanjangan waktu untuk pendaftaran Anugerah Desa Wisata di tahun 2021, sehingga kami di Dinas Pariwisata ingin ke Kambo sebagai desa wisata, sebagai tempat wisata kemarin itu kami usulkan untuk mengikuti Anugerah Desa Wisata, sehingga di tahun 2021 itu dengan koordinasi yang baik antara kami selaku pemerintah daerah dengan pemuda Kambo yang pada saat itu sudah terbentuk, dan di tahun di bulan September tahun 2021 juga itu kami membentuk kelompok sadar wisata, sehingga dengan adanya kelompok sadar wisata itu kami menyampaikan supaya mereka dapat mereka dapat melakukan pendaftaran lewat Jadesta yang secara online dilaksanakan. Nah, di tahun 2021 itu ada beberapa kendala. Jadi sempat di tahun 2021 muncul atau masuk mereka ke 100 desa wisata, Anugerah Desa Wisata di tahun 2021 tersebut. Setelah kami evaluasi untuk tahun 2022, ternyata ada beberapa kendala yang harus kami benahi dan ada beberapa hal yang perlu kita perbaiki. Antara lain di tahun 2022 itu, yang di 2021 tidak ada surat keputusan wali kota tentang pembentukan kampung wisata yang ada di beberapa tempat, sehingga di awal tahun 2022 itu kami membentuk SK tersebut, sehingga pada saat terbentuk
anugerah desa wisata atau dilaksanakan lagi anugerah desa wisata di tahun 2022, kami dari Dinas Pariwisata menginformasikan ke teman-teman pengurus desa kelompok sadar wisata di mana di Kota Palopo kemarin itu ada 4 yang sempat masuk sebagai peserta anugerah desa wisata, namun yang masuk yang lolos sampai di 100 besar, malah di tahun 2022 ini masuk sampai 50 besar, yaitu kampung wisata Kambo ini. Nah, apa saja yang dibenahi kemarin-kemarin itu Bu sampai akhirnya wah lolos nih ke 50 besar dan ini tinggal panggil aja nih ke Jakarta nih ya terima hadiahnya. Yang perlu kami benahi kemarin itu ada beberapa hal. Yang pertama masalah SK itu, dengan adanya di tahun 2022 kami membuat SK tentang kampung wisata yang ada di Kota Palopo, bukan cuma Kambo tapi ada beberapa tempat wisata yang kami jadikan kampung wisata, termasuk sebenarnya juga di Tompotika yaitu Pancasila, cuman memang kemarin kelompok sadar wisatanya atau pengelola desa wisata itu belum ada, sehingga yang sempat ikut dalam atau menjadi peserta anugerah desa wisata ada 4, yaitu Desa Wisata Murante, Kampung Wisata Murante, Kampung Wisata Latupak, Kampung Wisata Padang Lambe, dalam hal ini Balikpapan, dan Kampung Wisata Kambo. Hal-hal yang kami benahi yaitu salah satunya SK, yang kedua karena di tahun 2022 itu ada 7 kategori yang harus kita penuhi untuk masuk ke Jadesta, sehingga ada beberapa yang perlu kami benahi. Yang pertama, bagaimana CHSE yang ada di Kota Kambo kita benahi, bagaimana kebersihan, keamanannya, dan lingkungan hidup yang memang kalau di daerah Kambo itu masih asri, masih belum banyak pohon-pohon, dan malah banyak pohon-pohon yang sementara ditanam. Yang kedua, mengenai homestay yang selama ini memang kita baru kenal ada 1-2, yang sekarang ini itu yang perlu kita benahi kemarin, sehingga itu pun terjadi atas komunikasi atau konsultasi kami dengan PHRI, bagaimana membantu masyarakat yang ada di Kambo bisa ada homestay yang memang betul-betul sesuai dengan persyaratan yang persyaratkan untuk sebagai homestay. Karena kalau di Kambo ini untuk homestay sendiri Bu, khusus homestay ini ada berapa? Kalau di Kambo ini ada 5 yang dianggap sebagai homestay, namun ada 2 yang fasilitasnya masih kurang, sehingga yang kami rujuk untuk dijadikan penilaian nanti ada 3. Ada 3, yaitu homestay Mama Aya, homestay Rumah Nenek, sama homestay Andri. Nah, kalau untuk dari perkembangannya sendiri Bu ya, dari tahun ke tahun untuk Kambo sendiri ini makin banyak ya Bu pengunjung? Kalau untuk tahun ke tahun ini alhamdulillah yang berkunjung ke Kambo semakin banyak, dan semakin banyak tempat-tempat kuliner yang terbangun. Yang dulunya tidak ada kafe, sekarang sudah ada kafe. Yang dulunya cuman warung-warung saraba dan ubi goreng, sarak badan mie itu sekarang sudah ada yang siapkan makanan berat. Nah, ini kalau kami perhitungkan sekarang, yang dulunya cuman mungkin ada 5 warung saja, sekarang sudah puluhan warung yang ada di sini. Nah, kalau dari Ibu Kadi sendiri, apa yang dipesankan kepada seluruh mungkin ya pemilik warung dan khususnya masyarakat di Desa Wisata Kambo ini, Kampung Wisata Kambo ini, supaya ke depan, karena ini sudah punya nama nih Bu, sudah sampai ke nasional. Nah, apa yang dipesankan supaya bisa menjaga nama baik mungkin begitu Bu ya?
Jadi terutama untuk yang kuliner, menjual kuliner diharapkan, kami sangat mengharapkan bagaimana mereka tetap menjaga kebersihan yang ada, terus bagaimana di setiap rumah atau warung-warung itu tetap ada pengamanannya, karena ini daerah ketinggian. Yang kita takutkan kalau pengamanannya tidak kokoh, tiba-tiba ada hujan deras kah atau apa, sehingga kita harapkan safety, bagaimana pengamanannya bagus, kebersihannya bagus, dan tetap mereka jaga kelestarian lingkungan. Oke. Ibu bagaimana menanggapi para pemilik homestay tadi sempat kita ngobrol-ngobrol juga tentang lokasi jalan, kemudian penerangan jalan seperti itu Bu, bagaimana ke depan nanti? Kalau penerangan jalan sebenarnya sudah sementara dibenahi, khusus penerangannya kita kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup. Nah, itu sudah sementara ditata. Terus kalau mengenai jalan itu kita juga sudah pernah komunikasi dengan Kadis PU yang saat ini sementara dia juga sebagai PLT Sekda. Kita sudah sampaikan bahwa bagaimana ke depan itu Kambo sudah bisa terbenahi arus lalu lintasnya, terutama jalan-jalan yang berlubang itu ke depan sudah semakin sudah masuk ke dalam program mereka. Dan kalau saya tidak salah dengar, ke depan itu akan dilakukan pelebaran jalan, karena memang jalan di sini sangat sempit, terutama pada saat ada kendaraan roda 4 yang ketemu itu susah sekali, harus betul-betul dia sepi dari ini. Nah, ini kan Pak Menteri nggak lama lagi nih Bu mau datang, masih dikasih waktu sampai 2 bulan. Persiapan apa yang sudah dilakukan dari Dinas Pariwisata nih Bu? Kalau kami Dinas Pariwisata tetap berkomunikasi atau tetap berkolaborasi dengan SKPD terkait, misalkan dari lingkungan hidup, pertanian, terus Dispora, bagaimana nanti tempat-tempat yang biasa tempat camping, hiking atau sepeda gunung bisa tetap terjaga. Yang selanjutnya kami tetap berkomunikasi atau tetap melakukan pendampingan ke Pokdaris yang ada di sini, sehingga apa yang telah kita cantumkan di Jadesta kemarin yang merupakan masuk ke 7 kategori yang dinilai itu sedapat mungkin lebih diperbaiki, lebih ditingkatkan, terutama kalau masalah kebersihan lebih ditingkatkan kebersihannya. Jalan-jalan yang longsor, bagaimana pengairan atau jalan-jalan yang ada di sepanjang Jalan Kambo itu dibenahi. Ini kita ya, dan tetap kita komunikasi dengan lurah dan masyarakat setempat. Nah, itu dia ngobrol-ngobrol kita dengan Ibu Kadis Pariwisata Kota Palopo bagaimana tentang Desa Wisata Kambo ini, dan nanti kita akan lihat perkembangannya ke depan seperti apa, karena di sini sudah mulai rame sih. Kita mau nyobain dulu yang khas dari wisata Kambo adalah saraba, dan juga makanan-makanan tradisional lain banyak Bu ya, seperti pisang goreng, ubi goreng, dan sup ubi. Oke, kita akan cobain dulu nih kulinernya. Jumiati. Bu Jumiati. Iya. Ibu sudah lama buka warung di sini? Ini belum terlalu lama. Baru berapa? Baru ada cukup 1 tahun. Oh, belum 1 tahun. Iya. Awalnya kita buka warung di sini kenapa Bu? Kan saya dulu kerja di warungnya kakak, dibawa. Terus bagus kapan kalau punya usaha sendiri, jadi ya Oh, jadi kita lihat awalnya di sana. iya di rame. rumahnya kakak, di rumahnya kakak dibawa, warung dibawa. Di jalur ini juga. Iya. Jualan apa memang? Jual begini. Iya. Iya. Yang di mana itu? Iya, warung Saraba Miftah. Oh, yang di Iya, yang di bawah situ. Iya, Miftah 1. Saya di situ dulu.
Jadi kita melihat tiap hari banyak orang. Iya, tiap hari banyak orang ramai. Paling banyak orang makan apa memang, minum apa? Saraba, kalau di sini saraba, ubi goreng, sop ubi. Gitu. Iya, Jadi kita mencoba peruntungan juga. iya. Selama hampir 1 tahun kita menjual bagaimana Bu? Alhamdulillah, Lumayan. lumayan. Paling banyak hari apa orang datang? Hari Minggu, Sabtu. Sabtu. Iya. Kalau tiap sore? Kadang juga, kadang ada, kadang tidak ada. Jadi kalau bisa dibilang pendapatan per 1 hari, saya kayak hari-hari biasa berapa? Hari biasa, biasa 1 juta. Kalau Sabtu Minggu Sabtu Minggu biasa melebihi. lebih dari 1 juta. Iya. Maksimal berapa paling banyak? Paling banyak itu 2 juta. Jamal. Jamal. Iya. Orang Palopo? Dia asli Palopo. Orang Palopo asli. Sering kita datang ke sini? Ya baru ada 3 kali. 3 kali. Iya. Bagaimana menurut Tadi Kambo ini? Kalau saya sih bagus lah kalau bisa dikembangkan lagi. Apanya bagus? Pemandangannya, suasananya, terutama sarabanya. Sangat banyak. Iya. Oke. Kalau kita ke sini memang paling sering untuk lihat view atau mau minum saraba memang? Saraba sama view-nya juga. View-nya. Ya. Oke. Terus kalau datang ke sini biasanya datang dengan siapa? Sama teman-teman kerja. Sering Iya. sering di. Iya. Kalau kita sendiri apa yang kita rasa masih kurang terus harus diperbaiki kan, ditambah-tambahin kan? Khususnya jalannya. Jalannya kenapa? Ya, kalau bisa di aspal bagus lah. Karena masih banyak dari awal kita masuk masih banyak yang belum bagus jalannya. Sama, ya, Apanya lagi? sama fasilitas lampunya. Kalau kita ke sini biasa kalau pulang malam kurang penerangan. Homestay-nya namanya apa? Homestay namanya Rumah Nenek. Rumah Nenek. Iya. Kenapa dikasih nama Rumah Nenek? Ya mungkin karena juga saya punya mertua sudah tua, jadi makanya dinamakan rumah nenek. Kalau di sini 1 malam berapa Pak? Biasanya itu kalau sampai 200 sampai 300 per kamarnya. Per kamar. Ya ada 2 kamar. Ada 2 kamar. Ini sudah berjalan berapa lama homestay ini? Kurang lebih hampir setahun lah. Oh, sudah setahun. Ya. Biasanya yang paling ramai orang datang nginep di homestay itu hari-hari apa Pak? Yang kemarin itu ada kunjungan dari itu malam hari Minggu. Hari Minggu. Ya. Kalau dalam sebulan bisa berapa kali orang datang nginep? Yang masih juga kayak apa namanya, mungkin karena juga jarang orang datang, belum tersebar. Oh, belum terlalu banyak yang datang. Iya. Oke. Ya. Jadi dalam setahun ini bisa dibilang masih kurang orang Iya yang masih datang. kurang ya. Jadi kalau bisa dibilang pendapatan dalam sebulan Tidak, kadang-kadang ini kadang-kadang tidak ada, kadang-kadang